Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Dwi Aprilia. Saya mahasiswa Sarjana Terapan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kaltim. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang edukasi kesehatan tentang glukoma dan apa saja sih yang harus diperhatikan pada pasien post-op glukoma. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, mengenai definisi glukoma. Glukoma adalah penyakit mata yang ditandai dengan meningkatnya tekanan intraokular yang disertai pencekungan diskus optikus dan pengecilan lapang pandang. Glukoma adalah kelompok penyakit mata yang disebabkan oleh tingginya tekanan bola mata sehingga menyebabkan rusaknya saraf optik yang membentuk bagian-bagian retina yang ada di belakang mata. Glukoma merupakan penyebab kebutaan kedua terbanyak setelah katarak. Berbeda dengan katarak, kebutaan yang diakibatkan oleh glukoma ini sifatnya permanen atau tidak dapat diperbaiki irreversibel. Penyebabnya yaitu yang pertama, bilik anterior dan bilik posterior mata terisi oleh cairan encer yang disebut dengan aqueous humor, yang seharusnya cairan itu hanya diproduksi pada bilik posterior, kemudian melewati pupil, baru akan memasuki ke dalam bilik anterior, lalu mengalir dari mata melalui suatu saluran. Jika aliran cairan ini terganggu karena penyumbatan yang menghalangi keluarnya cairan ini, maka akan terjadi peningkatan tekanan intraokular. Peningkatan tekanan intraokular akan mendorong perbatasan antara saraf optikus dan retina di belakang mata. Akibatnya, pasokan darah ke saraf optikus tersebut berkurang sehingga sel-sel sarafnya mati, dan karena sel-sel saraf tersebut mati akan mengalami kemunduran dan akan terbentuk bintik buta pada lapang pandang mata. Patofisiologinya, TIO itu ditentukan oleh kecepatan produksi aqueous humor dan aliran keluarnya aqueous humor dari mata. TIO normal biasanya yaitu sekitar 10-21 mmHg dan dipertahankan selama terdapat keseimbangan antara produksi dan aliran aqueous humor. Peningkatan TIO biasanya bisa sampai lebih dari 23 pada pasien glukoma sehingga memerlukan evaluasi yang seksama. Peningkatan TIO mengurangi aliran darah ke saraf optik dan retina. Iskemia menyebabkan struktur ini kehilangan fungsinya secara bertahap. Tanpa penanganan, glukoma dapat menyebabkan kebutaan. Hilangnya penglihatan ditandai dengan adanya titik buta pada lapang pandang. Penata laksanaannya diantaranya yang pertama yaitu terapi medikamentosa. Tujuannya adalah menurunkan TIO, tekanan intraokular, terutama dengan menggunakan obat sistemik. Di antaranya yaitu ada acetozolamida, obat yang menghambat enzim karbonik anhidrase yang akan mengakibatkan diuresis dan menurunkan sekresi cairan mata sebanyak 60%. Hal ini dapat menurunkan tekanan bola mata, namun efek sampingnya biasanya pasien pada awalnya akan terjadi hipokalemia, lalu hilangnya kalium tubuh, parestesi, anoreksia, diare, hipokalemia, batu ginjal, dan miopia sementara. Lalu ada agen hiperosmotik, macam obat yang tersedia dalam bentuk obat minum. Di antaranya yaitu gliserol dan isosorbit, sedangkan dalam bentuk intravena biasanya adalah manitol. Obat ini diberikan jika TIO pada pasien sangat tinggi. Lalu ada obat tetes mata lokal, di mana obat ini biasanya digunakan 2 kali sehari, berguna untuk menurunkan TIO. Di antaranya seperti timolol, bektasolol, levobunolol, karteolol, dan metipranolol. Yang kedua yaitu terapi bedah, di mana di sini terdiri atas iridektomi perifer yang digunakan untuk membuat saluran dari bilik mata belakang dan depan karena telah terdapat hambatan dalam pengaliran humor aqueous. Lalu ada trabekulotomi atau bedah drainase, dilakukan jika sudut yang tertutup lebih dari 50% atau gagal dengan iridektomi. Nah, sekarang kita memasuki perawatan mata post-op glukoma dan apa saja yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu perawatan mata. Perawatan mata setelah operasi glukoma sangat penting untuk dilakukan agar proses penyembuhan dapat berlangsung dengan baik. Hal yang perlu pertama kali dilakukan sebelum merawat mata yang telah dioperasi adalah kebersihan tangan saat membersihkan mata dan memberikan obat mata, agar mata yang telah dioperasi tidak mengalami infeksi. Kepatuhan dalam penggunaan obat juga menentukan kesembuhan mata yang telah dioperasi. Hal-hal apa saja sih yang perlu diperhatikan pada pasien post-op glukoma? Yang pertama, obat tetes mata dan obat yang diminum harus dipakai secara teratur sesuai dengan anjuran dokter. Yang kedua, hindari benturan atau tusukan pada mata dan tidak menggosok-gosok mata yang telah dioperasi. Yang ketiga, memakai penutup mata plastik atau DOP selama 1 minggu, terutama saat akan tidur atau keluar rumah. Dapat juga menggunakan kacamata gelap saat keluar rumah. Selanjutnya, mata yang telah dioperasi tidak boleh terkena air selama 2 minggu.
Mandi dapat dilakukan seperti biasa kecuali wajah dibersihkan dengan handuk basah yang bersih. Lalu mencuci rambut dilakukan dengan mengadah atau seperti di salon menghadap ke atas. Lalu aktivitas ringan sehari-hari tetap dapat dilakukan seperti biasa. Hindari make up sekitar mata sampai 2 minggu setelah operasi. Tidak ada pantangan dalam makanan, namun dianjurkan banyak makan makanan berserat seperti buah dan sayur dan banyak minum air putih. Bila ada kesulitan buang air besar, segera menghubungi dokter. Lalu jika mengalami batuk yang hebat juga harus segera berobat ke dokter. Lalu jika ada keluhan mata nyeri yang hebat, penglihatan menurun atau mata terbentur, segera kontrol ke dokter walaupun belum waktunya. Yang terakhir, kontrol pertama 1 minggu setelah operasi. Baik, mungkin cukup sekian edukasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.